Bab 328. Tidak ada gunanya. Cao Yao melihat wajah Han Turkestan sudah agak melunak, dia melanjutkan membujuk. Ayah mungkin tidak tahu, alasan utama mengapa dinasti Daxia tiba-tiba menjadi begitu kuat hampir sepenuhnya karena jasa Lin Hai. Dia tidak hanya membantu pemerintah Daxia mendapatkan banyak uang, tetapi juga menyelesaikan masalah pasokan logistik. Semua senjata baru ini juga diciptakan oleh Lin Hai. Bahkan panah yang bisa menembus baju besi dan menyebabkan kekalahan besar pada pasukan Turkestan adalah hasil karyanya. Ayah, pikirkanlah baik-baik, jika kita bisa membuatnya bekerja untuk kita, bukankah kita juga akan bisa memiliki senjata itu? Bahkan, dia mungkin bisa membantu kita menghasilkan banyak uang dan membuat hidup rakyat kita menjadi lebih sejahtera. Mendengar keuntungan yang begitu besar, Han Turkestan mulai tergoda. Namun, dia masih tidak terlalu menyukai Lin Hai. Meskipun dia berbakat, kita bisa memberinya sebuah jabatan resmi. Tidak perlu menjadikan dia menantuku. Dia adalah orang dari Daxia, bagaimana mungkin dia pantas menjadi pasangan putriku? Ayah, pemikiran itu tidak benar. Bakat sebesar itu, siapapun yang memilikinya bisa meraih kesuksesan besar. Apalagi, aku juga terpesona oleh kemampuannya, dan aku sungguh-sungguh mencintainya. Aku harap ayah bisa mengabulkan permintaanku, demi aku dan demi masa depan Turkestan. Semakin Cao Yao berbicara, semakin bersemangat dia, sampai akhirnya dia berlutut di depan ayahnya. Melihat putrinya yang sangat dicintainya memohon seperti itu, Han Turkestan merasa hatinya sangat tersentuh. Dia segera mengulurkan tangan untuk mengangkatnya berdiri. Apa yang kamu lakukan? Jika dia adalah seseorang yang kamu cintai dan dia juga akan sangat berguna bagi Turkestan, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Cao Yao sangat senang, dia langsung melompat dan merangkul leher ayahnya. Terima kasih, ayah. Baiklah, Lin Hai sekarang menjadi tanggung jawabmu. Namun, kamu harus ingat, apapun yang terjadi, jangan sampai dia melarikan diri. Orang sehebat itu, lebih baik dibunuh daripada dilepaskan. Han Turkestan memberikan peringatan. Jangan khawatir, ayah. Aku akan mengawasinya dengan ketat. Bahkan jika dia ingin pergi keluar, dia akan selalu bersamaku. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu seni bela diri. Aku bisa menjatuhkannya dengan satu tangan saja. Cao Yao berkata dengan bangga. Baiklah, kamu pasti sudah sangat lelah. Segera beristirahatlah. Aku harus memanggil para pejabat untuk segera berdiskusi tentang bagaimana menghadapi Daxia. Ada satu hal lagi yang harus kamu selesaikan secepat mungkin. Karena Lin Hai tahu cara membuat senjata itu, pastikan dia segera memberitahu kita caranya. Jika perlu, kita harus siksa dia. Cao Yao hanya menjawab dengan mulut, tetapi dalam hatinya, dia tidak setuju. Dia tahu bahwa Lin Hai adalah seseorang yang lebih mudah dibujuk dengan kelembutan daripada kekerasan. Jika mereka benar-benar menggunakan metode penyiksaan, maka itu akan menjadi bencana besar bagi Turkestan. Setelah pergi, dia kembali ke kediamannya dan melihat Lin Hai sedang duduk santai menikmati teh. Tehnya sangat enak, minum teh ini membuatku merasa seperti di rumah. Ayo, minum teh bersamaku. Lin Hai tersenyum sambil mengangkat cangkir teh, memberi isyarat kepada Cao Yao. Cao Yao mendekat dan duduk di hadapan Lin Hai. Aku agak khawatir kamu akan merasa tidak nyaman setelah datang ke Turkestan. Sekarang melihatmu begini, aku sudah merasa lega. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja, selama ada, aku pasti akan memberikannya. Cao Yao berkata dengan serius, tempat sebaik ini, mengapa aku harus merasa tidak nyaman? Ada makanan dan minuman, bahkan aku bisa menikmati teh dari Daxia. Sejujurnya, aku sudah mulai merasa tidak ingin pulang. Lin Hai berkata santai, sambil berbaring di kursi tanpa menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Kalau begitu, tetaplah tinggal di Turkestan. Cao Yao berkata sambil menuangkan secangkir teh untuk Lin Hai. Meskipun tehnya enak, air di sini tidak begitu bagus, kandungan garamnya terlalu tinggi, merusak rasa teh. Untuk membuat teh yang enak, sebaiknya gunakan air dari mata air pegunungan yang jernih dan segar, yang akan meningkatkan aroma teh. Lin Hai menjelaskan. Cao Yao mengangguk, meskipun dia belum pernah minum teh ini di ibu kota, tapi dia pernah minum teh biasa dari Daxia. Setelah kembali, dia merasa rasanya berbeda, dan sekarang dia tahu itu dikarenakan kualitas air. Di Turkestan, kita tidak punya mata air pegunungan,
permintaanmu ini sulit dipenuhi, kata Xiao Yao. Tidak masalah, aku punya cara untuk memurnikan air. Gunakan arang untuk menyaringnya. Dengan cara itu, kotoran dalam air sumur bisa dibersihkan, sehingga menghasilkan air yang lebih murni. Kemudian gunakan air itu untuk membuat teh, pasti rasanya akan jauh berbeda. Xiao Yao mengangguk, dia segera memanggil pelayan untuk menyaring air dengan arang. Air bersih akan segera tersedia, dan kamu bisa menikmati teh dengan tenang, kata Lin Hai sambil tersenyum. Aku ini orang yang sederhana, aku hanya memberitahumu cara terbaik untuk minum teh. Hal semacam itu tidak penting bagiku, aku datang karena ingin kamu menyetujui untuk melakukan satu hal, kata Xiao Yao. Apa itu? Katakan saja, karena semua senjata api itu diciptakan oleh kamu, aku berharap kamu bisa mengajari kami cara membuatnya di Turkestan. Itu bukan masalah, tapi meskipun aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa membuatnya, kata Lin Hai dengan santai. Xiao Yao, yang awalnya berpikir Lin Hai akan menolak, menjadi penasaran. Jangan bercanda, para pandai besi di Turkestan juga sangat hebat. Aku sudah di tanganmu, buat apa aku membohongimu? Lin Hai tersenyum dan menjelaskan, cara membuat meriam dan granat tangan sebenarnya tidak sulit, tetapi bahannya tidak tersedia di sini. Bahkan, semuanya dikendalikan oleh Daxia, dan karavan perdagangan pun tidak bisa mengirimnya ke sini. Yang paling penting dalam pembuatan ini adalah bubuk mesiu dan besi baja berkualitas tinggi. Jika kualitas baja buruk, meriam akan mudah meledak dan malah akan membunuh prajuritmu sendiri. Selain itu, perbandingan bahan dalam bubuk mesiu sangat rumit dan membutuhkan banyak bahan yang tidak ada di Turkestan. Lin Hai sengaja mencampur-adukkan fakta untuk menghentikan niat Xiao Yao membuat senjata dan untuk menunda waktu, agar Turkestan tidak mendapatkan teknologi senjata baru. Xiao Yao merasa kecewa, tetapi dia masih belum menyerah. Kamu hanya perlu memberitahuku caranya, para pandai besi akan mengurus sisanya. Lin Hai mengangguk. Kalau begitu, ambilkan kertas dan pena, aku akan memberitahumu cara membuat meriam dulu. Jika kalian berhasil membuat meriam, baru aku akan memberitahumu cara membuat granat tangan, karena itu lebih sulit. Jika kalian gagal membuat meriam, tahu cara membuat granat pun percuma. Xiao Yao memperhatikan Lin Hai dengan seksama, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kebohongan. Baiklah, kita sudah sepakat. Bab 329. Permasalahan Turkestan. Setelah mengatakan itu, seseorang datang membawakan kertas dan pena. Lin Hai menggambar cetak biru meriam dan menyerahkannya kepada Xiao Yao. Xiao Yao melihatnya dan menemukan strukturnya sangat sederhana. Apakah hanya seperti ini? Jangan kamu hanya menipuku. Seperti yang aku katakan, jika ada masalah dengan meriam ini, kamu boleh menghukum aku sesukamu. Lin Hai berkata dengan serius. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Xiao Yao bertanya. Lin Hai memegang cetak biru dan menjelaskan dengan sabar. Sebenarnya, meriam itu sangat sederhana, meskipun strukturnya sederhana, persyaratan material dan tekniknya sangat tinggi, harus menggunakan besi yang bagus, karena jika hanya menggunakan besi biasa, itu tidak akan mampu menahan ledakan mesiu dan bisa meledak. Jika meriam dibuat terlalu tebal, maka beratnya akan luar biasa. Mengangkutnya saja akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya, sehingga tidak sepadan dengan usahanya. Setelah selesai menjelaskan, dia melihat ke arah Xiao Yao. Setahuku, negara kalian, Turkestan, hanya memiliki sedikit sekali besi yang memenuhi syarat untuk membuat meriam, meskipun kalian bisa mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk membuat beberapa meriam, tapi hasilnya tidak akan banyak. Xiao Yao terdiam setelah mendengarnya. Teknologi metalurgi mereka sangat buruk, dan cadangan tambang besi mereka pun sangat sedikit. Yang paling penting adalah mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tambang baru. Bahkan jika ada tambang yang kaya di Turkestan, mereka tidak tahu di mana letaknya. Sebagian besar besi mereka digunakan untuk membuat senjata dan baju besi. Meski begitu, itu masih tidak cukup. Itu sebabnya mereka harus menyerang dinasti Xia untuk merampas apa yang mereka butuhkan. Mereka berpikir bahwa begitu mereka mendapatkan cara membuat meriam, mereka bisa membuat senjata mematikan yang sama seperti milik Daxia. Namun, tampaknya rencana itu tidak mungkin terwujud. Meskipun demikian, Xiao Yao masih belum mau menyerah. Dia menyerahkan cetak biru itu kepada bawahannya, memerintahkan agar meriam itu segera dibuat. Lin Hai tidak khawatir sama sekali, persyaratan untuk pengecoran meriam sangat tinggi, dan jika teknologinya tidak memadai, gelembung bisa terbentuk, yang akan sangat mempengaruhi kekuatan laras meriam.
mungkin saja setelah digunakan 1 atau 2 kali, larasnya akan meledak alih-alih menjadi ancaman bagi dinasti Xia. Meriam itu mungkin justru menjadi bencana bagi Turkestan. Cao Yao menjadi lebih ramah terhadap Lin Hai setelah mendapatkan metode pembuatan meriam. Dia berkata dengan ramah, mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah melaporkan semuanya kepada ayahku, dan dia sudah setuju dengan pernikahan kita. Kamu akan menjadi menantu Raja Turkestan. Hah, Raja Turkestan ternyata begitu murah hati. Lin Hai sangat terkejut. Awalnya, dia pikir Raja Turkestan tidak akan mungkin setuju dengan pernikahan ini. Lagi pula, dia adalah seorang pejabat dinasti Xia, dan dia sudah menikah. Secara logika, seharusnya Raja Turkestan akan menentang hal ini dengan keras. Cao Yao adalah putri yang paling disayangi oleh Raja Turkestan, jadi pernikahannya pasti harus dengan seorang bangsawan Turkestan. Namun, Lin Hai sudah meremehkan adat istiadat di sini. Kehidupan di Turkestan sangat keras, sehingga budaya patriarki semakin kuat. Meskipun Cao Yao sangat dicintai, pada akhirnya dia tetap harus menikah. Jika pernikahannya bisa membawa keuntungan besar bagi Turkestan, maka aliansi politik melalui pernikahan akan dilakukan. Jika Lin Hai bisa menjadi menantu, Raja Turkestan malah bisa menjaga Cao Yao tetap di sisinya. Dalam situasi ini, Raja Turkestan dengan mudah menyetujui permintaan Cao Yao. Apa maksud dengan sikapmu ini? Apakah kamu benar-benar tidak ingin menikahiku? Wajah Cao Yao langsung berubah murung. Bukan begitu, menikah dengan seorang wanita secantik dirimu, dan seorang putri pula, pasti menjadi impian semua pria di dunia ini. Aku tidak sebodoh itu untuk menolak. Lin Hai tersenyum. Dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya bersikap keras kepala, karena malah akan membawa kerugian bagi dirinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha menunda waktu, sambil menunggu bantuan dari dinasti Xia. Lin Hai yakin, dinasti Xia tidak akan meninggalkannya. Begitu mereka mengumpulkan cukup kekuatan, mereka pasti akan mencoba menyelamatkannya. Jadi dia tidak khawatir, seperti yang diduga. Cao Yao langsung tersenyum bahagia mendengar jawaban Lin Hai. Di Turkestan, sangat jarang bagi seorang wanita menemukan pria yang menarik hatinya. Setidaknya, di seluruh Turkestan, belum pernah ada pria yang membuat Cao Yao tertarik. Bahkan prajurit terkuat di Turkestan, di mata Cao Yao, hanyalah seorang barbar saja. Seberapapun kuatnya seseorang, itu tidak sebanding dengan seorang ahli yang memiliki strategi. Lin Hai, dengan kecerdasannya dan keterampilan menulisnya, telah memenangkan hati Cao Yao. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia jatuh hati pada Lin Hai. Daripada bosan duduk diam, bagaimana jika kamu ikut keluar denganku untuk melihat kehidupan rakyat kami? Cao Yao tiba-tiba menyarankan. Baiklah, aku juga ingin melihat kebiasaan para penggembala di sini. Lin Hai segera setuju. Tempat ini pasti ibu kota Turkestan, dan cukup bagus pembangunannya. Mereka belajar dari dinasti Xia tentang cara membuat batu bata, lalu membangun sebuah kota. Namun, jika dibandingkan dengan ibu kota dinasti Xia, tempat ini masih kalah jauh. Kota ini kira setara dengan kantor pemerintahan di kota kecil. Selain itu, jalannya cukup berantakan, dan banyak orang yang berjualan di tepi jalan, terlihat agak kotor. Sambil berjalan-jalan, Cao Yao menjelaskan tentang tempat itu. Alasan mereka memilih membangun ibu kota di sini adalah karena daerah ini lebih rendah, sehingga terlindung dari angin sepanjang tahun. Selain itu, karena letak geografisnya, lebih mudah untuk mendapatkan air tanah. Lin Hai mendengarkan dengan serius. Meskipun Turkestan sangat terbelakang, pengalaman yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Namun, sebagian besar rakyatnya berpakaian compang camping dan hidup dalam kemiskinan. Rakyat kami hidup sangat miskin dan hanya bergantung pada penggembalaan untuk bertahan hidup. Sangat sulit untuk memberi makan begitu banyak orang. Itulah sebabnya kami harus menyerang dinasti Xia, jelas Cao Yao. Hehe, aku tidak setuju dengan hal ini. Lin Hai tertawa dingin. Apakah kamu pikir aku membohongimu? Cao Yao merasa kesal. Setahuku, Turkestan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan banyak padang rumput, bahkan hanya dengan bergantung pada penggembalaan. Kalian seharusnya bisa memberi makan rakyat. Masalah yang terjadi sekarang adalah karena masalah internal Turkestan sendiri. Oh, jelaskan lebih lanjut. Cao Yao bertanya dengan penasaran. Pertama, distribusi sumber daya di sini sangat tidak adil. Bangsawan mengambil sebagian besar padang rumput yang subur, sehingga rakyat biasa tidak bisa menemukan tempat yang cocok untuk menggembala. Selain itu, penggembalaan membutuhkan akses ke sumber air. Tanpa air,
ternak tidak bisa bertahan hanya dengan makan rumput, jadi, padang rumput Turkestan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, dan rakyatnya kelaparan. Kamu benar, apalagi. Xiao Yao tidak membantah, dia tahu bahwa masalah ini sulit diatasi, bangsawan Turkestan menguasai banyak sumber daya dan populasi, bahkan Raja Turkestan pun tidak berani mengusik kepentingan mereka. Jika para bangsawan dan suku-suku memberontak, Turkestan akan segera jatuh dalam kekacauan. Alasan kedua, kalian orang Turkestan terlalu malas. Jika kalian mau belajar cara bertani dari dinasti Xia, menanam gandum bukanlah hal yang sulit. Lin Hai menjawab, bab 330. Bertemu dengan warga Daxia, Xiao Yao menggelengkan kepalanya, dia tidak setuju dengan pendapat Lin Hai. Kami orang Turkestan sejak dulu hidup dari beternak, meminta mereka untuk bercocok tanam jelas tidak mungkin, meskipun ada tanah di wilayah Turkestan yang cocok untuk bercocok tanam, kebanyakan diolah oleh orang Daxia yang ditangkap sebagai tawanan. Beberapa pandangan sudah tertanam dalam dan tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Orang Turkestan sudah terbiasa beternak dan makan daging. Mereka tidak bisa diam menetap di satu tempat untuk menjalani kehidupan. Menurut pandangan mereka, mengapa harus bercocok tanam jika bisa merampas makanan? Lin Hai tidak membantah. Meski dua cara pertama yang kusebutkan tak mungkin kalian lakukan, masih ada cara ketiga. Dengan beternak di padang rumput, kalian bisa memelihara banyak sapi dan domba. Jika kalian hidup damai dengan Daxia dan saling berdagang, kalian bisa menukar sapi dan domba, bahkan kulit domba, dengan barang-barang yang berguna. Bahkan di musim dingin, kalian akan tetap bisa bertahan hidup. Namun, karena kalian terus memikirkan pembunuhan, perampokan, dan penjarahan, inilah yang menyebabkan dendam yang tak pernah terhapuskan. Sampai sekarang, akibatnya sudah tidak dapat dihindarkan. Singkatnya, sebelumnya kalian memiliki kendali penuh, tapi tidak bisa menghargainya dengan baik. Di masa depan, kalian harus berhadapan dengan pasukan Daxia yang kuat, tak mungkin kalian bisa berbuat sesuka hati lagi. Xiao Yao mendengar hal itu dan terdiam, hatinya sangat berat. Setelah kemenangan Daxia dalam beberapa pertempuran besar, mereka mendapatkan banyak kuda perang yang bagus. Menekan pasukan Daxia seperti sebelumnya sudah tidak mungkin lagi, apalagi, Daxia memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Dengan senjata baru, mereka bahkan bisa memimpin pasukan untuk menyerang balik Turkestan. Di masa depan, merampas makanan dan harta tidak akan semudah sebelumnya. Tidak lama setelah berjalan, mereka melihat seseorang berpakaian sangat lusuh. Dengan baju penuh lubang, dia membawa barang berat di punggungnya. Namun, orang itu dicambuk dari belakang. Lin Hai segera mengenali mereka adalah orang Daxia. Tawanan yang ditangkap, tidak hanya harus melakukan pekerjaan berat, tapi juga dipukuli jika sedikit lambat. Ada seseorang yang tak bisa lagi menahan beban dan terjatuh. Orang Turkestan segera maju dengan cambuk. Sambil memaki, mereka terus memukulinya dengan keras. Kamu babi Daxia, cepat bangun. Sambil terus menendang orang itu, orang yang dipukul itu berusaha bangun. Tatapan matanya terlihat kosong, dia sudah kehilangan harapan hidup sepenuhnya. Mungkin tidak lama lagi mereka akan mati. Lin Hai langsung maju dan menendang salah satu orang Turkestan yang memukuli tawanan itu. Orang Turkestan itu tidak menyangka ada yang berani membela para budak. Ia ditendang hingga terjatuh. Setelah dipukul, dia segera marah dan bangun. Melihat bahwa Lin Hai bukan orang Turkestan, kau mencari mati. Dia maju menyerang Lin Hai dengan cambuk. Xiao Yao tidak mungkin membiarkan Lin Hai dipukul. Dia tahu Lin Hai tidak bisa bertarung. Jadi dia menarik Lin Hai ke belakang. Kemudian, dia merampas cambuk dari tangannya dan menendangnya hingga terjatuh. Melihat teman mereka dipukul, sekelompok orang segera mengepung mereka. Wanita jalang ini benar-benar mencari mati. Xiao Yao memasang wajah muram dan bersiap untuk bertarung. Berani-beraninya mereka menghina seorang putri raja di depan umum. Mana mungkin mereka bisa dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi, dia sudah beberapa kali memerintahkan agar tidak ada yang boleh menyiksa para budak. Para budak yang ditangkap itu harus melakukan banyak pekerjaan, bahkan harus bercocok tanam dan memproduksi makanan. Mereka sangat penting bagi orang Turkestan. Meskipun mereka budak, banyak upaya yang dikerahkan untuk menangkap mereka. Orang-orang ini berani melanggar perintah dan melakukan hal semacam ini, membuat Xiao Yao sangat marah. Melihat Xiao Yao diserang, para pengawal segera datang melindungi. Mereka menghajar orang Turkestan itu dengan keras. Orang-orang Turkestan itu belum sempat menyadari apa yang terjadi. Namun pukulan sudah datang dari segala arah. Mereka dihajar hingga terkapar di tanah. Berani memukulku? Tahukah kamu siapa aku? Aku akan memanggil orangku untuk membunuh kalian semua.
Meskipun telah dihajar, mereka tetap arogan. Di tempat seperti ini, mereka tidak takut pada apapun. Berani menghina putri raja di jalan, kalianlah yang sebenarnya tidak ingin hidup. Kata Xiao Yao dengan marah. Melihat putri raja, kenapa kalian tidak memberi hormat? Salah seorang bawahan Xiao Yao berteriak. Semua orang terkejut, mereka langsung berlutut setelah melirik Xiao Yao. Hamba yang bodoh ini tidak tahu siapa yang dia hadapi. Mohon ampun, Yang Mulia Putri. Sepertinya kalian masih belum tahu kesalahan kalian. Raja sudah berkali-kali memerintahkan agar tidak ada yang menyiksa para budak. Tapi kalian berani memperlakukan mereka seperti ini, kalau terus begini, berapa lama mereka bisa bertahan hidup? Xiao Yao berkata dengan sangat marah, orang-orang Daxia yang ditangkap ini adalah tenaga kerja yang sangat berharga, bisa bercocok tanam dan melakukan banyak hal. Jika mereka disiksa seperti ini, hidup mereka tidak akan bertahan lama. Yang Mulia Putri mungkin tidak tahu, orang-orang Daxia telah membunuh begitu banyak prajurit kita, hamba hanya merasa sangat marah. Mohon Putri mengampuni kami kali ini. Kita Turkestan memang kalah perang dan banyak prajurit yang tewas. Tapi mereka tewas di medan perang. Jika kalian punya nyali, ikutlah bertempur di medan perang dan bunuhlah orang Daxia di sana, melampiaskan kemarahan pada para budak ini, apa gunanya? Kata Xiao Yao membuat mereka tak bisa membantah, meski memiliki sedikit kedudukan di Turkestan dan biasanya bisa bersikap sombong, mereka tidak berani maju ke medan perang. Semakin baik hidup mereka, semakin enggan mereka pergi berperang. Jika mereka mati, mungkin keluarga mereka akan segera hancur. Lin Hai, apakah menurutmu mereka harus dihukum? Aku akan mendengar pendapatmu. Meski Lin Hai sangat membenci mereka, dan ingin membunuh semua orang Turkestan itu, tapi dia tahu bahwa hal semacam ini tidak mungkin dijadikan alasan untuk membunuh mereka. Karena mereka sudah melanggar hukum Turkestan, tentu harus dihukum, ambil saja semua budak ini sebagai hukumannya. Lin Hai berkata dengan tenang, di saat seperti ini, bisa menyelamatkan beberapa orang adalah lebih baik. Xiao Yao mengangguk dan berkata, bahwa orang Daxia ini kembali. Jika aku melihat kalian menyiksa budak lagi, maka tidak akan ada ampun lagi. Lin Hai tidak berminat untuk meneruskan jalan lagi. Dia membawa kelima orang Daxia itu kembali dan memberi mereka makanan. Mereka sudah tidak tahu lagi kapan terakhir kali makan, dan begitu melihat makanan, mereka langsung memakannya dengan sangat lahap. Cara mereka makan begitu liar, seperti orang yang sudah gila. Kalian makanlah perlahan-lahan, kalau tidak kalian akan tersedak. Lin Hai memperingatkan mereka, dia memberi mereka semangkuk sup. Makanlah sup lebih banyak. Kalau terlalu lama tidak makan, jangan makan terlalu banyak sekaligus, nanti kalian bisa mati karena kekenyangan. Namun, mereka tetap makan dengan lahap. Bagi mereka, setelah makan ini, mereka tidak tahu kapan bisa makan lagi. Mereka lebih memilih mati karena kekenyangan daripada mati kelaparan. Setelah melihat mereka makan cukup banyak, Lin Hai meminta orangnya untuk mengambil sisa makanan. Kamu orang Daxia? Seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Lin Hai mengangguk dan berkata, aku adalah pejabat tinggi dari ibu kota, aku tertangkap saat menyerang Tibet. Bersambung